Untuk pertemuan ini ya kita akan masuk pada kontrak kuliah. Jadi selama 1 semester ke depan ini kuliah kita nanti bisa dengan Zoom atau juga dengan e-learning. Namun ada berita baik ya, di bulan April insya Allah nanti perkuliahannya luring ya, nggak daring. Jadi bisa tatap muka di kelas, namun pelaksanaannya hybrid ya. Jadi tidak semua mahasiswa bisa masuk di kelas. Nanti dibagi minggu ini separuh kelas, minggu depannya separuh kelas. Nah, yang separuhnya gimana? Yang separuhnya tetap mengikuti melalui Zoom. Jadi Ibu ngajar di kelas via Zoom dan juga langsung di kelas. Jadi dua sistem ini dijalankan secara bersamaan. Teknisnya masih kita godok lagi biar mateng ya, sehingga nanti ketika pelaksanaan tidak ada masalah. Mudah-mudahan bisa ya. Bantu doanya aja supaya bisa kuliah lagi di kampus ya. Pasti udah pada kangen sama. Amin. Baik, untuk mata kuliah pemasaran jasa ini salah satu mata kuliah yang ada di kurikulum Anda yang sekarang Anda ikuti. Yang perlu ketahui bahwa Anda ini adalah angkatan terakhir di kurikulum yang sekarang Anda jalani. Jadi Anda masuk di kurikulum 2018. Ini adalah angkatan terakhir. Artinya apa? Kalau di semester ini Anda tidak lulus, maka Anda tidak bisa mengulang ikut adik kelas karena mata kuliahnya beda. Paham? Ya. Jadi seluruh mata kuliah yang ada di semester 6 ini adalah mata kuliah terakhir angkatan Anda ini. Nah, untuk adik kelasnya nanti ya, semester 6-nya adik kelas, mata kuliahnya nggak sama dengan yang Anda ampuh sekarang. Artinya Anda di semester 6 ini harus lulus semua mata kuliahnya. Nggak boleh ada yang nilainya D, apalagi E. Ini yang penting Ibu sampaikan ya. Mungkin dosen walimu belum menyampaikan, ya, jadi Ibu sampaikan penting sekali bahwa angkatan 2018 adalah angkatan terakhir untuk kurikulum 2018. Kalau Anda nggak lulus, berarti Anda ngulangnya ikut kurikulum adik kelas. Nah, adik kelas itu kurikulumnya kurikulum 2019. Mata kuliahnya baru semua. Nah, itu hati-hati. Mungkin ada 1-2 mata kuliah yang masih tercantum di kurikulum 2019. Ya. Namun ada mata kuliah tertentu yang di kurikulum 2019 itu tidak sama dengan di kurikulum 2018. Artinya misalnya ya, contoh di angkatanmu ini dulu waktu semester 4 ya dan 5 gitu ya, mungkin itu ada manajemen pemasaran 1, manajemen pemasaran 2, ya kan? Masih dapat itu kan kalian ya? Manajemen pemasaran 1, manajemen pemasaran 2. Nah, untuk adik kelas, mata kuliah itu udah nggak ada. Jadi nanti Anda cek ya di KHS-nya masing-masing, kalau manajemen pemasaran 1-2-nya jelek, harus ngulang ikut adik kelas, maka nanti Anda ambil mata kuliahnya nggak bisa sama dengan yang Anda ambil dulu. Nah, mata kuliah manajemen pemasaran 1 dan 2 di kurikulum 2019 atau di katanya adik kelas kamu, itu menjadi satu, ya, jadi digabung gitu loh. Menjadi mata kuliah baru yang namanya manajemen pemasaran. Jadi kalau ngulang mata kuliah pemasaran 1 atau 2, Anda ambilnya manajemen pemasaran di adik kelas. Nah, baru nanti setelah selesai kuliah, Anda melaporkan ke prodi, nanti akan kami konversi nilainya ke mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum angkatan Anda itu. Nah, artinya apa? Artinya prosesnya ribet ya. Jadi, Ibu mohon di semester Anda semester 6 ini tolong banget benar-benar kuliahnya yang benar ya. Tugas-tugas dikerjain wis ojo bolosan. Wis kurang enak apa ya kuliahnya daring santai-santai bisa ya. Namun jangan menyepelekan. Karena setiap dosen memiliki cara penilaian yang berbeda-beda. Mungkin ada yang baik hati nggak ngereken wis kamu
Zoom iku ono kamera, enggak ono kamera, ya. Bah kamu absen bangga, bah kuliah bangga, bodo amat gitu ya. Ada yang enggak ngereken iku sak lulus no kabeh. Nah, ada. Ada juga yang sangat detail memperhatikan presensi kalian ya, dilihat dicek satu persatu, lewat satu aja inget banget gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ada yang benar-benar menjalankan kontraknya saklek banget gitu, ada ya, sehingga nggak ngumpulin tugas satu aja nggak lulus gitu kan, dikasih nilai D, anak meneh yang langsung nilai E kan gitu. Nah, jadi setiap dosen tuh beda-beda cara menilainya. Kaprodi nggak bisa ikut campur ya. Kaprodi, sekprodi, bahkan rektor itu tidak bisa ikut campur dalam hal penilaian dosen. Even dosen walimu sendiri pun tidak boleh ikut campur, nggak bisa. Karena menilai mahasiswa oleh dosen pengampu atau pengajar itu adalah haknya dosen. Ya. Nah, enak ya, Mas Muhammad, audiens siapa ini sambil makan malam. Oke, oke. Teman yang lain ditawarin dong. Aku belum makan tadi habis KKN. Oh, okay. Mungkin teman yang lain ada yang belum makan, mau diajak makan bareng barangkali. Ya. Jadi itu ya yang pesan Ibu yang terpenting, tolong benar-benar di angkatanmu ini semester 6 semua mata kuliahnya harus lulus nilainya minimal A. Jangan B. Utama kamu punya angan-angan, wes gak apa-apa, yang penting nilai C lulus. Oh, jangan ya. Harus nilainya A. Nek bleset kan jadi amin ya. Amin bleset meneh jadi apa? B plus. Kan iya, kan lumayan. Nah, kalau kamu nilainya mematok C, C-nya bleset jadi C-min. C-min bleset jadi D. Wassalam wis mari ngono Jadi jangan ya. Kalau seperti itu nilaimu jelek, wah jadi kamu bakalan ngerepotin orang sekampus ya. Kalau ngulang untuk angkatanmu ngulang, itu kamu ngerepotin orang sekampus, seprodi ya, repot sama se-DA. Nah, itu nyariin mata kuliahnya yang mana yang cocok kan gitu. Jadi tolong diingat pesan itu. Kalau perlu disampaikan juga ke temanmu yang lain yang seangkatan ya, angkatan 2018, supaya kuliahnya di tahun ini benar-benar. Jadi angkatanmu untuk kurikulum ini terakhir kurikulumnya. Ya, kalau kamu di semester 6 ini sampai nilainya jelek, ngulang ikut adik kelas, ibu bingung nyari mata kuliahnya nanti yang mana untuk dikonversi. Ya. Nah, pemasaran jasa ini mata kuliah konsentrasi. Jadi kalau Anda ambil mata kuliah ini berarti Anda sudah lulus mata kuliah manajemen pemasaran 1 dan 2. Artinya Ibu tidak perlu lagi menjelaskan apa itu pemasaran ya, bagaimana apa itu produk, apa itu jasa, itu kamu sudah paham. Buku yang dipakai apa? Bukunya ya jelas buku pemasaran jasa ya. Buku pemasaran jasa yang Ibu pakai ini apa tadi itu bukunya ada dicari nggak ketemu. Nanti Ibu fotokan, warnanya ungu kalau nggak salah. Ungu agak kebiruan gitu ya. Judulnya pemasaran jasa. Ada 2 buku sebenarnya, tapi pakai 1 buku aja dulu, buku 1 ya. Pakai buku 1 dulu aja. Kalau mau beli di Erlangga ada. Kalau mau pinjam di Perpus juga bisa. Perpusnya udah buka ya untuk layanan daring. Jadi silakan kalau mau ke Perpus boleh. Nanti Ibu fotokan dulu. Nah, jadi pelaksanaannya nanti kuliahnya kita mix ya antara Zoom dan e-learning ya. Nah, biasanya sih kalau di pemasaran jasa Ibu biasanya ngasih tugas nih ke mahasiswa. Jadi tolong nanti silakan dikoordinir buat kelompok ya. Buat kelompok ini totalnya ada berapa orang sih kelas ini? 40 atau berapa? 49 kayaknya, Bu. Berapa? 49. 49. 49 berarti satu kelompok isinya berapa ya? Biar sampai 14 kali pertemuan tuh
4 orang. 4 orang, Bu. Ada yang 5 kayaknya. Ya, mungkin dibuat itu ya, antara 4 dan 5 ya. Nanti tolong dikalkulasikan. Semuanya membuat video tentang pemasaran jasa. Nanti Anda cek di bukunya. Terserah mau di bab yang mana, tapi nanti tolong biar apa? Ibu dikasih dulu berapa kelompok. Nah, kemudian nanti kita bagi sesuai babnya. Nanti per bab itu kalian jelaskan di dalam video itu. Ya, di dalam video semua anggota kelompok itu harus berperan aktif dalam list. Nanti kalau ada yang cuma titip nama, udah di del aja, nggak usah dicantumin namanya. Ya, ini beneran ya, ibu nggak yang gimana. Pokoknya yang cuma titip-titip udah jangan direken. Kalau emang nggak mau ya sudah, gitu. Tinggal. Ya, ibu mau carinya yang mahasiswa yang memang benar-benar mau kuliah, mau belajar. Kemudian buat video durasinya nggak perlu lama-lama ya, 10 menit atau 15 menit. Dan dari video itu kemudian dibuat satu makalah ya. Dibuat satu makalah yang nanti juga dijilid soft cover. Jilidnya yang cantik ya, seperti majalah begitu. Jadi dengan cover yang bagus, dengan isian yang menarik ya. Anggap aja Anda sedang membranding diri Anda sendiri ke dalam sebuah video dan juga ke dalam sebuah majalah sehingga nanti orang bisa tertarik. Ini sekalian praktek ya, praktek marketing. Jadi nanti detailnya tugasnya akan Ibu sampaikan melalui ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Bayu. Bayu. Yang mana? Bayu itu, Bu. Bayu Dwi Setiawan. Bayu Dwi Setiawannya off kamera. Yo. Yang mana Bayu? Pakai Bayu? Halo, iya, saya Bu. Yang kelihatan gentengnya. Oh alah, Bayu. Ya. Bayu adiknya Pak Bayu ya? Ya, insya Allah Bu. Oh insya Allah. Yang seneng kamu apa Pak Bayu ya kalau gitu? Ya. Baik. Jadi tiap bab itu kalau nggak salah isinya ada dalam buku pemasaran jasa itu ya, isinya ada kurang lebih 9 bab kayaknya. Kalau nggak salah 9 bab, nanti dipastikan lagi. Nah, jadi coba kamu buat dulu aja deh, paling nggak satu kelompok isinya 5 orang gitu ya, 4 atau 5, Mas. Nanti tolong dihitungkan ya. Kemudian untuk masuk ke e-learning, Code and Draw sudah punya semua. Mohon nanti yang ada di e-learning itu untuk semua mata kuliah ya, tidak hanya mata kuliah Ibu. Mohon diklik ya, artinya ketika ada materi silahkan kamu klik dibuka. Jadi kalau nggak dibuka, takutnya nanti dalam presensi tidak nge-link. Ya, makanya kadang-kadang ada yang ngeklik presensi juga ada yang keliru ya, dipastikan benar bahwa presensimu sudah diklik yang betul. Makanya di akhir tuh sering banget terjadi komplain, sudah presensi tapi nggak bisa, atau sudah presensi tapi sama dosennya dianggap tidak hadir karena nggak ada gitu ya namanya di dalam rekaman e-learningnya. Jadi memang harus hati-hati sekali terkait sistem. Ada kendala di jaringan internet, maka apa yang dilakukan pada sistem juga akan terganggu ya. Itu evaluasi di pembelajaran semester lalu tuh seperti itu. Kendalanya pasti di presensi, kendalanya pasti nggak bisa masuk e-learning. Nah, tolong ketua kelas ya, ketika ada info di grup ketua kelas yang menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perkuliahan, langsung di-share ke kelasnya ya. Jangan
simpan sendiri supaya temennya juga Baik, tahu. baik Bu. Dan langsung temennya tahu gitu ya. Jangan Bu, mau bolak-balik nanya Bu. japri ke saya, Bu mau tanya ini e-learning saya nggak bisa, saya harus gimana? Nah saya kalau jawabin mahasiswa satu-satu sebanyak 1.600 mahasiswa prodi manajemen, yo HP-ku langsung down paling ya. Bu, Jadi mau nanya Bu. ya ada apa Mas? Tanya apa? Itu dalam proses pembuatan video harus semua on cam gitu, maksudnya in frame gitu, atau mungkin bisa di balik layar atau Nggak ada yang gimana? di balik layar, semuanya harus ada di dalam kamera itu. Oh, berarti semuanya in frame ya? Yes, in frame. Oke. Semua in frame dan semua berperan ya. Jadi artinya dari mulai proses awal pencarian data, lokasi dan lain-lain, semua harus aktif. Ya, semua harus aktif. Dalam pembuatan juga harus aktif. Editing segala macam itu juga harus aktif. Sehingga ketika kalian mempresentasikan, kalian tahu apa yang sudah dibuat. Gitu. Jangan sampai yang presentasi satu orang, yang jawab satu orang, itu kelihatan bahwa yang bikin ya dia gitu, yang lain enggak. Itu yang nggak mau Ibu lihat lagi. Presentasi itu juga latihan ya, latihan kamu menyampaikan apa yang sudah kamu tulis, apa yang sudah kamu buat. Itu latihan untuk skripsi, karena skripsi nanti ada ujian proposal yang kamu harus presentasi sendiri, ada ujian skripsi yang kamu harus presentasi sendiri. Jadi semuanya harus berperan. Saya tahu proses itu seperti apa. Jadi ketika bikin skripsi nggak kaget, oh Bian nggak makalah kok ini, oh Bian kalau presentasi ngomong di depan orang seperti ini. Jadi tahu step by step. Nah, yang kebiasaan titip-titip, nah jangan diulangi deh di semester atas-atas ini ya, rugi kalian. Kemudian untuk nilai ya, Ibu menilainya yang utama sih memang dari UTS UAS ya. Tapi dari tugas juga itu mendukung, karena memang komponen nilainya selain UTS UAS juga dari tugas dan juga keaktifan. Keaktifan kalau kelasnya luring kita bisa melihat langsung ya, enak kalau luring kan keaktifannya nggak ada batasan waktu di Zoom ya, jadi semua bisa tanya, bisa jawab, bisa ini itu gitu kan. Nah, karena ini terbatas di Zoom ya tetap harus menunjukkan keaktifannya. Kemudian jumlah pertemuan yang harus Anda lalui untuk bisa ikut ujian baik UTS maupun UAS adalah 75% kehadiran. Jadi harus memenuhi 75% kehadiran. Kalau mau bolos dalam satu semester cukup 3 kali aja. Ya, 1 kali sebelum UTS, 1 kali sebelum UAS, dan 1 kali cadangan. Lebih dari itu saya nggak jamin. Nah, lebih dari itu nggak masuknya, saya nggak jamin kamu bisa lulus ya. Ini mata kuliah pemasaran jasa ini mata kuliah yang gampang banget ya, karena isinya teori aja gitu, nggak ada hitung-hitungan. Jadi kalau kalian sampai nggak lulus kan aneh gitu kan. Ya. Karena mudah dipelajari dan dipahami. Apalagi kalian sudah punya basic manajemen pemasaran 1 dan 2. Nah, itu jadi dan untuk jasa, pikir kan kita semua adalah konsumen dari jasa kan, ya. Anda ini kan konsumen jasa yang setiap hari pun Anda menjadi konsumen dari jasa, ya kan? Nggak ada sepeda motor mau keluar, telepon Gojek atau Grab, pakai deh jasanya Gojek, Grab, ya kan? Pengen makanan, pesen GoFood, nah itu udah kelihatan pakai jasanya. Nah, jadi kalau dibilang Anda nggak tahu tentang jasa itu bohong ya, karena Anda sendiri pengguna jasa gitu. Harusnya lebih tahu ya. Nah, jadi tolong nanti dipelajari itu ya, bukunya Anda harus punya. Harus punya, Ibu nggak ngomong harus beli ya. Harus punya. Nah, kalau punya terserah sih, kalau punya uang mau beli ya silahkan. Nggak punya uang mau pinjem di perpus monggo. Tapi yang pasti buku-buku manajemen pemasaran, kalau Anda masuk ambil konsentrasi pemasaran, maka nanti buku itu akan berguna ketika Anda menyusun skripsi. Pasti itu berguna. Apalagi bukunya dalam ini ya, edisi yang terbaru.
Oh ya, di kelas ini ada yang mengambil kegiatan pengganti skripsi, artikel, magang, atau apa, PKM? Nggak ada? Kemarin Ada yang Bu PKM. PKM siapa? Rindi. Mbak Rindi. Sudah daftar kemarin Mbak Rindi, PKM? Sudah Bu. Lolos nggak? Belum pengumuman ya? Belum Bu, belum pengumuman. Ya, tapi ya itu dia. PKM itu bisa dianggap sebagai pengganti skripsi kalau menang sampai tingkat nasional juara 1 ya. Kalau nggak sampai tingkat nasional berarti nanti kembali lagi ke skripsi. Artikel juga begitu. Kalau artikel harus masuk atau terbit di jurnal terindeks Sinta 2 atau Sinta 1. Kalau tidak berarti nanti masuk di Sinta 3. Kalau masuk di Sinta 3 atau Sinta 4, maka yang bersangkutan harus menjalani ujian proposal dan ujian skripsi. Nah, untuk yang di Sinta 1 dan 2 itu tidak perlu ujian skripsi. Jadi kalau semester 6 ini sampai semester 7 artikelnya udah terbit di jurnal terindeks Sinta 1 atau 2, maka nanti di semester 7 tidak perlu mengajukan skripsi. Gitu. Yang magang juga, yang magang nanti ada beberapa ya, ada teman kalian yang 2 orang kalau nggak salah yang keterima magang ya, batch 1 di bank atau BUMN ya. Nah, itu prosesnya ya, proses magang ini sebagai pengganti skripsi kalau dia. Nah, dia harus melakukan pembimbingan dan juga harus membuat laporan yang standarnya sama dengan skripsi. Ada ujiannya juga nanti. Ujian laporannya kan harus diujikan dulu. Ujiannya nggak hanya di kampus, tapi juga di perusahaan kemudian di tempat kerja. Jadi 2 kali ujian. Kalau kalian skripsi ya prosesnya ya sama. Sangat sulit gitu semua. Semua gampang kalau kalau sudah diniatin nggak ada yang sulit ya. Yang mohon pertolongan Allah, insya Allah bisa. Kalau berkemauan di situ. Kalau dari awal udah jikar duluan, udah takut, udah ngeri ya, maka nggak akan ada keberanian yang muncul. Asalkan ketika Anda nanti skripsi itu kelihatannya terus gampangan skripsi, tapi menjalaninya itu yang sulit. Nanti boleh cek dari sekian ini yang ngajuin judul duluan, siapa yang ngurus duluan. Kadang-kadang di luar perkiraan yang pinter gitu ya, kebanyakan mikir jadi halu, akhirnya nggak maju-maju, nggak bimbingan, nggak ngajuin judul lama banget gitu ya. Yang selengean, yang boh gitu, akhirnya ngajuin judul, memberanikan diri, bimbingan selesai tepat waktu. Itu ada kayak gitu ya. Jadi semua bergantung pada kesiapanmu bagaimana ya. Jangan kamu takutkan dulu sebelum kamu bertanding. Jadi kalau kamu udah takut duluan, artinya kamu kalah sebelum bertanding. Jangan punya mental yang seperti itu. Tenang aja. Anda masih jauh kok, Masya Allah ya. Yang dekat larangan sama kampus dekat banget ya. Jadi jangan khawatir ya, untuk skripsi nanti tentunya kan kalian tidak berjalan sendiri ya, kalian akan dibimbing oleh dosen. Apa lagi ya? Pertemuan udah ya 75% ya. Oh ya, pelaksanaan ujian UTS dan UAS. Jadi begini Mas Chandra, untuk ujian UTS dan UAS ya, misalkan kalian ada kendala ketika UTS ataupun UAS, itu mohon disampaikan langsung ke ibu atau ke dosen yang mengajar ya. Jangan menunda. Nah, misalnya gini, hari ini harusnya UTS, tapi karena kalian login nggak bisa di login, kemudian menjadikan itu alasan buat kalian untuk tidak mengumpulkan
menggunakan jawaban UTS atau UAS. Nah, baru besoknya atau 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian atau bahkan seminggu kemudian kalian baru bilang ke dosen, itu saya mau ngumpulin jawaban UTS atau UAS karena kemarin nggak bisa. Ya. Kalau itu akan mengalir apa yang Anda sampaikan, biasanya nggak akan tahu. Begitu juga ibu, kamu harus, kalau kamu ada kendala kamu langsung untuk dan beritahukan kendalanya dan nanti ibu akan beritahu. Dan kalau misalnya kalian pada saat karena ini kan kelas malam ya banyak yang bekerja dan mungkin ada yang ditugaskan keluar kota, jadi pada saat waktu ujian nggak bisa ikut ujian. Mohon ya, kalau kamu ada tugas dari kantor, kan kamu sudah tahu schedule-nya. Dan kamu juga sudah tahu schedule-nya UTS UAS itu kapan, karena ada di kalender akademik. Ya. Jangan pernah beralasan ke dosen, saya ditugaskan keluar kota, jadi saya nggak bisa ikut. Nah, mestinya kamu harus cek ketika di kalender akademik kan ujiannya untuk mata kuliah A, B, C, dan nah, baru setelah itu kamu langsung menghubungi dosennya. Bapak, Ibu, mohon maaf di tanggal ujian ini UTS atau UAS saya mendapatkan tugas keluar kota. Nah, saya harus bagaimana? Harus ujian duluan atau nanti susulan? Terus sebelum pelaksanaan ujiannya berlangsung. Kalau kamu melaporkan setelah ujian berlangsung dan kamu bilang kemarin itu ujian karena keluar kota, ini biasanya nggak akan terjadi. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi seperti itu, jika memang Anda tidak bisa ikut ujian sesuai jadwal, silakan di awal sebelum ujian Anda sampaikan supaya dosennya bisa memberikan solusi. Dan jangan diem aja ya, jangan diem aja nulis kabarnya tak nulis ya. Soalnya nilainya elek aku tak komplain. Itu nggak boleh juga. Banyak banget tuh kemarin di akhir semester ya komplain nilai yang biasanya ngasih nilai B, ngasih nilai E itu komplainnya ke Kaprodi lah. Kaprodi ini ya bingung kalau tolong kok gak melok aja tapi dikomplain kan. Aku tuh piye kan ya. Mau bilang apa saya nggak ikut ngajar, saya dikomplain, Bu, saya kok dapat ini, enggak, itu agar ikut kuliah di kelas yang apa, kenapa komplainnya ke saya gitu ya. Itu juga jangan seperti itu. Jadi untuk urusan nilai, komplain nilainya, untuk komplain nilai, silakan kamu menghubungi dosen yang bersangkutan. Langsung ya, langsung menghubungi dosen. Jangan minta tolong dosen wali untuk menghubungi menanyakan tentang nilaimu. Ini bukan urusannya dosen wali kalau nilai. Nilai adalah urusannya mahasiswa dengan dosen. Nah, ketika kamu menghubungi dosen itu sulit, baru kamu menceritakan ke dosen wali masalahnya apa. Mungkin dosen walinya bisa menjembatani, mengkomunikasi antara kamu dengan dosen yang bersangkutan. Caranya seperti itu, ya. Jadi tolong besok-besok lagi kalau ada komplain nilai atau apa, atau ada masalah lain ya tentang learning atau apa, tanyanya ke dosen wali dulu aja. Jangan langsung ke Kaprodi ya. Karena kalau langsung ke Kaprodi, ibu juga bingung. Kadang kan nggak tahu tracknya kalian seperti apa gitu ya. Jadi nanti untuk ujian ibu seperti itu ya. Nah, kalau memang berhalangan ya silakan ibu diberitahu dulu di awal. Jangan setelah ujian selesai baru kamu ngomong ke ibu ya. Ibu nggak terima yang seperti itu. Kemudian untuk nilai, ibu kalau masalah nilai sih transparan banget. Artinya gini, kalian mungkin ada yang sudah pernah ikut kelas ibu ya, entah kapan itu ya. Nah, masalah nilai ya seperti itu sama ya. Ada nilai kehadiran, ada nilai pedagogik, tugas, kehadiran, terus ujian UTS UAS ya. Pembaginya indikatornya sama 8.
Jadi jangan pernah menganggap ibu ini menilai berdasarkan subjektivitas, artinya oh kenal terus dikasih nilai bagus, tidak ya. Terus terang ibu dengan angkatan 2018 dan ke bawahnya 2019 dan seterusnya ataupun 2017 itu ibu tidak hafal satu-satu siapa gitu, nggak hafal. Tapi kalau lihat wajah mungkin ibu masih mengenali oh ini mahasiswa Musida. Untuk nama ibu apa namanya tidak hafal ya. Nah, jadi nanti apa namanya kalau memang Bu Dekom, ada kendala apa-apa Bu Dekom. ya. Mohon maaf saya potong. Ini pertemuannya kurang 1 menit lagi. Kita login ulang. Ya, Bu. Ya, bentar Ya. selesai. Ya, jadi itu yang Ibu sampaikan. Nanti kalau ada apa-apa terkait mata kuliah pemasaran jasa, silakan. Ya. Nah, untuk masalah akademik lain, konsultasi ke dosen kali. Gitu ya. Presensi Ya. Anda bisa klik di learning 2 kali. Pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2. Ada 36 orang ini ya. Mas Fajar ini sudah di capture